PDKT ala Andrew Tate. Lo nggak ngejar, lo bikin dia masuk ke dunia lo. Hook. Cewek gak jatuh cinta ke cowok yang baik dan tersedia. Mereka jatuh cinta ke cowok yang bikin mereka ngerasa, gue bisa kehilangan dia kapan aja kalau gue nggak cukup layak. PDKT ala Andrew Tate bukan soal bikin cewek nyaman, tapi soal bikin cewek mikir 2 kali sebelum ngeremehin lo. Soal dominasi psikologis, bukan lewat paksaan, tapi lewat vibe maskulin yang gak butuh persetujuan siapapun. Brain, siapa itu Andrew Tate? Andrew Tate adalah mantan juara dunia kickboxing, entrepreneur multimilioner, dan salah satu figur paling kontroversial di dunia internet. Dia dikenal karena maskulinitas ekstrim, gaya bicara blak-blakan, dan pemahaman psikologi wanita yang tajam, walau sering dibenci feminis. Pendekatannya strategis, brutal, elegan. Kenapa gaya PDKT-nya powerful? Karena dia ngerti posisi sosial cowok, ngerti bahwa cowok yang terlalu berusaha untuk disukai akan kehilangan daya tarik di mata cewek yang punya banyak opsi. Dia gak ngajarin lo buat agresif, dia ngajarin lo buat jadi cowok bernilai tinggi yang otomatis bikin cewek ngerasa, kalau gue nggak dapet dia, gue kehilangan sesuatu yang besar. Lo nggak ngejar cewek, lo bikin cewek merasa terhormat bisa dapat lo. Lo bukan romantis, tapi lo powerful, stabil, dan bikin cewek mikir panjang. 1. Frame dulu, chemistry belakangan. Andrew Tate gak pernah nyari klik atau nyambung. Dia justru bikin cewek ngerasa harus cocok sama realita gue. Contoh kalimat ala dia, gue bukan tipe cowok yang suka ditanya tiap jam lagi ngapain. Gue punya bisnis, jadwal, dan hidup sendiri. Tapi kalau gue hadir, gue all in. Kalau lo tipe cowok yang butuh cowok buat nanya kabar terus, mungkin kita beda arah. Cewek gak lagi ngerasa lo butuh dia, tapi mulai mikir, gue bisa handle cowok kayak gini gak ya? Dan saat dia mulai nanya gitu, lo udah nancap di pikirannya. 2. Tampil sebagai pria bernilai tanpa harus pamer. Lo gak perlu ngomongin uang, lo cukup tunjukin stabilitas lo. Misalnya, lo gak ngeluh, lo punya keputusan sendiri, lo ngasih opini yang gak takut ditolak. Lo bisa ngobrol deep, tapi lo kontrol ritmenya. Lo ngebantah tanpa marah-marah. Contoh, cewek, lo nggak takut ditinggal cewek. Lo, yang takut ditinggal biasanya yang hidupnya kosong kalau nggak punya pasangan. Cewek nggak bisa debat, dia cuma bisa diem dan mikir. 3. Buat dia ngerasa harus layak buat lo. Cewek biasanya ngasih tes buat cowok, tapi cowok ala Andrew Tate balik ngasih tes ke cewek. Tanya dia gini, lo tipe cewek yang bisa handle cowok dominan? Apa lo tipe cewek yang bisa stay tenang saat cowoknya sibuk ngembangin bisnis? Lo lebih pengen jadi pusat perhatian atau partner di belakang layar? Bukan karena lo pengen interview, tapi karena lo kasih vibe, lo cowok pilihan, bukan cowok penghibur. 4. Gunakan separation game. Tate nggak pernah desperate, dia justru nunjukin bahwa dia nggak masalah kalau cewek pergi. Tapi kalimatnya nggak kasar, justru tenang. Kalau kita cocok, keren. Kalau nggak apa-apa. Gue nggak butuh hubungan yang harus dipaksa. Banyak cewek cantik, tapi gue nggak cari yang cantik. Gue cari yang punya loyalty. Cewek jadi kepancing, karena cowok yang nggak takut ditinggal justru bikin cewek takut ninggalin. 5. Dominasi dalam obrolan tanpa ngeremehin. Andrew Tate punya cara dominasi elegan. Dia dengerin, tapi dia yang nentuin arah diskusi. Dia kritik, tapi nggak ngegas. Dia kasih solusi, bukan validasi. Contoh, cewek, aku kesal sama temenku, dia tuh suka ghosting. Lo, kalau temen lo kayak gitu terus, berarti lo yang nggak punya standar. Orang gak bakal berubah kalau lingkungannya ngebolehin. Bukan nyalahin, tapi lo jadi cermin. Dan cewek ngerasa, cowok ini gak ikut arus,
tapi ngasih arah. 6. Gunakan flirting ala dominasi maskulin. Cowok biasa flirting dengan gombal. Cowok dominan flirting dengan kontrol emosi. Gaya Andrew Tate, jarang muji, banyak sindir halus, dan bikin cewek mikir 2 kali sebelum ngeremehin. Contoh flirting dominan. Lo cakep sih, tapi attitude lo cocoknya buat cowok yang gampang diatur. Lo pinter ngatur cowok ya, sayangnya gue nggak bisa diatur. Gue suka vibe lo, tapi kayaknya lo belum biasa dapat cowok yang gak ngejar lo terus. Efeknya, cewek ngerasa lo beda. Dia terbiasa dipuja, tapi lo malah ngepus balik. Dan secara psikologis, cewek yang merasa tertantang akan mencari validasi dari lo. 7. Tanamkan takut kehilangan lo tanpa harus nakut-nakutin. Andrew Tate gak pernah ngancam cewek, tapi dia bikin cewek mikir, gimana kalau gue nggak cukup layak buat stay di hidup dia? Caranya, lo nunjukin value tanpa over-explaining. Lo punya hidup yang bergerak terus. Lo nggak ngemis atensi. Lo ngilang di waktu yang pas. Contoh, setelah momen deep talk, lo mendadak hilang 2 hari. Gak ngechat, tapi tetap aktif. Dia panik, tapi pas lo balik, lo bilang, gue cuma butuh ruang sebentar buat ngurus hal penting, gue suka ketenangan. Cewek akan langsung reset dan makin ngerasa, gue harus lebih effort buat dekat sama dia. 8. Jangan jadi terlalu tersedia. Andrew Tate percaya, availability kills mystery. Kalau lo terlalu responsif, chat dibalas dalam 3 detik, selalu bisa diajak kapan aja, gak punya prioritas selain dia. Lo gak berharga, lo gampang. Sebaliknya, gaya Tate adalah balas chat 1-2 jam, kadang hilang tapi pas muncul impactful. Punya hidup yang sibuk, bukan dibuat-buat, gak selalu ada tapi selalu meaningful. Cewek yang gak bisa menebak lo akan semakin invest waktu buat ngerti lo. Dan makin banyak dia invest, makin besar rasa care dia. 9. Punya pola hidup yang disiplin dan terlihat stabil. Tate selalu ulang, cewek gak suka cowok miskin, tapi bukan cuma soal uang, cewek suka cowok yang stabil. Stabil artinya, waktu lo jelas, pola pikir lo konsisten, lo punya goal, kerjaan, komunitas, lo bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Lo bukan cowok yang, aku bisa temenin kamu jam berapa aja, asal kamu mau. Tapi cowok yang, gue free jam 8, kalau lo available kita ketemu, kalau enggak lain waktu. Cewek bukan cari supir pribadi, dia cari pemimpin yang punya arah. 10. Tunjukkan dominasi emosional dalam obrolan. Andrew Tate sering ngontrol suasana dengan framing dominan. Bukan agresif, tapi terarah dan tajam. Contoh dialog. Cewek, aku nggak suka cowok yang suka atur-atur. Lo, cowok yang punya arah itu bukan ngatur, itu leadership. Dan cowok yang nggak bisa pimpin, ya cuma ikut doang. Cewek, diam. Karena dia sadar lo punya standar dan dia harus berpikir ulang kalau mau nyamanin standar itu. Dominasi emosional. Lo bikin dia ngerasa nyaman untuk nurut, bukan karena takut, tapi karena dia percaya. 11. Beri rasa aman tapi tidak mudah dikontrol. Tate bukan cowok lembut, tapi cewek merasa aman secara arah. Lo bilang, kalau lo di sisi gue, hidup lo bakal naik, tapi gue nggak bakal jadi pelampiasan emosi lo. Gue bisa jadi pelindung terbaik, tapi juga orang pertama yang cabut kalau gue nggak dihargai. Ini pesan campuran, ada hadiah, tapi juga ada konsekuensi. Dan di otak cewek, kombinasi ini sangat kuat, karena dia bisa ngasih gue segalanya, tapi juga bisa cabut kapan aja. Itu bikin lo berharga dan ditakuti hilangnya. 12. Jangan jatuh ke dalam trik validasi murah. Terakhir, gaya Tate adalah lo validasi diri lo dari diri lo sendiri.
bukan dari like, balasan chat, atau approval cewek. Kalau dia bilang, "Kamu sombong ya?" Lo jawab, "Sombong kalau nggak ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, itu percaya diri." Kalau dia bilang, "Kamu susah didekatin," lo jawab, "Mungkin karena yang biasa deketin gue gak cukup siap." Setiap kalimat lo adalah cermin buat cewek menilai dirinya sendiri. Dan saat dia merasa dirinya belum siap, dia akan meningkatkan value-nya demi lo. PDKT ala Andrew Tate bukan tentang ngebuat cewek suka, tapi soal bikin cewek merasakan tekanan halus buat nggak ngelepas lo. Lo bukan cowok yang available, lo cowok yang bernilai. Lo bukan cowok yang nyari klik, lo cowok yang ngasih arah. Dan lo bukan cowok yang ngemis cinta. Lo cowok yang secara nggak sadar bikin cewek cinta tanpa ngerti kenapa.